makan ati. Tambah jeroan. Stand by. 3, 2, 1, action. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast yang luar biasa, yakni Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Bersama dengan saya Daniel dan istri saya Debbie. Right, hari ini kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan. Jadi para pemirsa-pemirsa ya atau pendengar podcast Love Revolution, kalau kamu punya pertanyaan yang istilahnya mengganggu pikiran kamu tentang pernikahan, tanyakan saja. Yes, jangan sungkan, tanyakan saja. Kita bisa daripada lu makan ati tambah jeroan, ya kan? Hati-hati kolesterol. Amsyong nanti di dalam. Hati-hati kolesterol. Oke. Alright, langsung aja ya. Oke, Alright, pertanyaan yang pertama, Dan. Yes, silakan. Ayah saya terikat perzinahan dan membuat saya terjebak dalam masalah terus-menerus. Apa yang harus saya lakukan? Ya, nah jadi tentunya pada waktu ada satu orang dalam anggota keluarga, misalnya khususnya ini ayah ya, yang melakukan perzinahan. Ini tentunya satu menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anaknya. Nah kemudian kedua, ini dikatakan juga menjebak dalam masalah terus-menerus atau terjebak gitu. Nah tentunya ini adalah istilahnya udah jatuh ketimpa tangga gitu. Nah tentunya hal ini akan sangat mendukakan. Jadi nasihat saya bagi para ayah, khususnya orang-orang istilahnya yang memimpin keluarga. Harusnya kita ini memimpin keluarga, memberikan contoh yang baik, tetapi malah kita tidak memberikan contoh yang baik. Nah berikutnya untuk anggota keluarganya pada waktu mengalami seperti ini, gini, kita harus mengerti nih bahwa tugas kita seharusnya adalah memberikan cinta atau mencintai saja, ya, dan kemudian tentunya berusaha untuk menerima anggota keluarga kita apapun atau apa adanya. Nah tentunya hal ini diperlukan satu kebesaran hati, karena tentunya kita nggak bisa berusaha sekuat tenaga untuk merubah kehidupan mereka. Ya, yang bisa membuat seseorang bertobat tentunya adalah ada dua oknum nih. Yang pertama tentunya kuasa Tuhan yang besar, dan tentunya kemauan yang sangat luar biasa daripada pribadi itu. Nah kalau misalnya Tuhan mau tetapi orang itu nggak mau, berarti masih ada kemungkinan bahwa Tuhan mengoverride. Tetapi kalau Tuhan mau dan istilahnya orang ini mau, akan sangat mudah sekali. Ya, jadi istilahnya kasih kesempatan, atau mungkin kalau memang memungkinkan coba bertanya atau berkomunikasi dari hati ke hati kepada ayahmu, sehingga istilahnya tahu kenapa sih kok papa seperti itu, ya. Bila perlu bahkan istilahnya dorong ayah kamu itu untuk misalnya bisa pergi ke konselor dan kemudian mulai membuka diri dan bertanya kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Well, aku pikir kalau sebagai posisi anak ya nggak banyak yang bisa dilakukan. Kalau menurut kacamata aku, nomor satu mungkin yang bisa dilakukan berusaha kontak selingkuhannya ayah kamu dan labrak dia misalnya gitu. Tapi itu kan juga belum tentu membuahkan hasil gitu loh, karena kalau kita ngelabrak selingkuhannya papa misalnya gitu kan, malah papa itu merasa iba karena selingkuhannya dijahatin sama anggota keluarganya gitu. Kemudian akan menjadi masalah mereka berdua dan kemudian mereka akan gang up. Iya, itu memperkuat ikatan mereka melawan kita. Jadi alangkah baiknya kalau hal itu jangan dilakukan. Tapi mungkin yang perlu dilakukan adalah berdoa untuk papa gitulah ya, karena seperti yang tadi Daniel udah bilang, yang bisa menjamah hati papa itu ya cuma kuasa Tuhan. Betul. Dan ini perlu love revolution ya. Dan nanti kalau Tuhan sudah jamah hatinya, maka dia bisa menyadari aku nggak mau kayak gini lagi gitu. Maka dia akan punya kekuatan untuk bisa keluar dari perselingkuhan yang sudah mengikat dia itu. Iya, kadang-kadang ada orang yang terlibat adalah sesuatu hal yang tidak baik, dan dia mungkin aja dia sadar ataupun tidak sadar bahwa perzinahan itu bukan sesuatu yang baik tentunya ya. Jadi tentunya kita harus selidiki juga ke belakang kenapa hal itu terjadi.
Ya. Seperti yang tadi Debbie katakan bahwa menjadi anak tidak selalu serta-merta mudah untuk ngomong sama orang tua, apalagi kita ini orang timur, orang Indonesia yang pada waktu orang tua misalnya terlalu dipepet, mereka akan bilang, lu jadi anak kurang ajar lu ya. Apa Dia gini, mengerti apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka tentunya hal itu tidak akan memudahkan. Nah jadi memang perlu doa, perlu keberanian untuk beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kuasa yang sangat besar itu. Oke, let's move on ke nomor 2. Nomor 2, pastor saya tidak menyukai komunikasi yang mendalam, yang membutuhkan jawaban atau pertanyaan yang sulit sewaktu mau tidur malam. Karena kalau bicara yang berat-berat malah akhirnya memicu perdebatan. Gagal deh malam Jumatan, emotikon nangis. Gimana dong? Ya, oke. Nah, jadi gini ya, di dalam suatu hubungan ya antara orang tua dan anak ataupun suami dan istri, ini yang namanya komunikasi ini perlu dibangun mendalam justru. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak suka komunikasi yang mendalam, tentunya hal ini bukan pandangan yang benar. Nah, nasihat saya adalah untuk membangun masuk pada komunikasi yang mendalam, ini nggak bisa langsung masuk. Nah, diperlukan ada satu jalur untuk kemudian kita masuk ke sana. Dan seringkali yang kami katakan ini adalah pergunakan kesempatan untuk ngomong hal yang enteng-enteng, yang receh, yang sederhana gitu ya. Nah, masih ingat nggak pada waktu kita kecil, istilahnya pada waktu kita masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 lah ya. Seringkali kita nggak mempunyai agenda khusus pada waktu kita berteman dengan teman-teman kita. Atau bahkan mungkin SMP, bahkan mungkin SMA. Kita bisa ketawa-ketawa. Nah, kita bisa nyantai, kita bisa ngomong yang istilahnya nggak penting gitu ya. Tetapi justru melalui omongan-omongan yang sepele, sederhana itu, timbul ada satu ikatan batin. Ya, nah ikatan batin ini akan membuat kita lebih mengerti cara berpikir orang itu nggak cuma selalu serius aja, tetapi pada waktu istilahnya tensinya turun. Nah hal ini adalah satu gateway atau pintu masuk yang sangat baik untuk kemudian kita mulai merasa mengerti atau menerima orang itu, lawan bicara kita dalam konteks saat ini adalah suami atau istri kita, sehingga kemudian kalau memang sudah ketemu gelombang yang sama, udah coba mulai janjian. Kalau kita kapan nih waktunya untuk kita ngomong mendalam nih? Ya. Kayaknya dia tuh bukan gak suka komunikasi yang mendalam, tapi maksudnya jangan komunikasi yang mendalam waktu mau tidur. Karena nanti gak jadi tidur atau gak jadi melakukan aktivitas hubungan suami istri. Karena merusak suasana gitu. Jadi yang bisa kami sarankan kalau mau tidur ya pillow talk aja, yang enteng-enteng, receh-receh tadi itu. Review hari ini gimana ya. Kalau mau komunikasi yang mendalam ya sebaiknya di jam-jam yang produktif aja kali ya. Betul, atau yang lebih tenang lah. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu yang mendalam malah akhirnya nggak bisa tidur. Internet tanpa kuota bisa on terus. Karena otak kita mulai bekerja gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang misalnya udah malam banget jam 2 gitu, kita masih ngomong-ngomong. Dan dari ngomong-ngomong yang maunya mendalam jadi ribut, berantem gitu ya. Malah ribut gitu ya, malah sampai gak karu-karuan. Ya, jadi saran kami komunikasikan dulu dengan suami ibu atau istri bapak gitu kan. Kita janjian ya kalau mau membahas, mendiskusikan sesuatu hal yang berat, sebaiknya kita lakukan sore hari, habis pulang kerja atau habis makan malam. Jadi bukan ketika sudah jam tidur gitu ya. That's good. Berikutnya. Internet tanpa kuota bisa on terus. Oke, nomor 3. Istri saya sudah menikah lagi dari tahun 2018. Padahal kami belum bercerai. Apa yang harus saya lakukan? Sampai saat ini saya belum bertindak apa-apa. Right. Nah, jadi kalau memang sudah terjadi, saran saya adalah selidiki dulu. Ya, benar nggak suratnya itu sah atau tidak? Benar nggak dia memang melakukan hal itu atau misalnya menikah siri tadi itu? Jangan-jangan dia cuma menikah aja tapi tanpa surat gitu loh ya. Betul. Nah, kemudian tentunya ya sekarang berikutnya adalah terserah daripada bapak ini apakah dia mau menunggu ataupun tidak. Jadi harus ada satu kejelasan dan keputusan yang jelas. Tentunya kalau di podcast Love Revolution kami selalu mendorong untuk bertahan dalam pernikahan itu, lepaskan pengampunan dan kemudian berdoa. Siapa tahu memang Tuhan juga, tentunya kita beriman dan percaya Tuhan dapat bekerja untuk melunakkan hati istri dan dia bisa bertobat kembali kepada pernikahan yang mula-mula gitu ya. Oke. Good. Alright, kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat.
Sudah 18 tahun saya menikah, tapi selalu bertengkar dengan suami. Biasanya pertengkaran dipicu oleh perbedaan pendapat. Mohon sarannya. Ya, nah ini 18 tahun tuh bukan pernikahan yang baru ya, tetapi pernikahan yang cukup lama. Nah, tetapi kalau dari hari pertama selalu menikah. Tapi dari Selalu hari bertengkar. pertama selalu berantem, selalu ribut, maka ada Waduh. sesuatu nih ya. Makanya itu di dalam pernikahan, bagi Anda yang sudah terjebak dalam pernikahan yang rusak seperti ini, maka ada satu nasihat dari seorang konselor ya, Pak Julianto Simanjuntak, yang mengajarkan bahwa belajarlah untuk menikmati pernikahan yang rusak. Nah, gimana nih, kamu pernah belajar tentang hal itu? Silakan. Ya, maksudnya itu berarti ini terjadi pertengkaran karena beda pendapat kan. Jadi alangkah baiknya kalau baik suami maupun istri itu bisa saling menerima perbedaan yang memang ada dalam keluarga ini gitu loh. Ya memang dia seperti itu, nggak usah berusaha untuk dirubah. Dan sebaliknya ketika kita bisa menerima pasangan kita dan mengakui bahwa kita memang berbeda, cara berpikir kita berbeda gitu kan ya. Misalnya, nah terus kalau kita sudah bisa menerima kenyataan itu, baru kita tuh bisa janjian bekerja sama untuk menjembatani perbedaan yang ada gitu. Nah, herannya gini ya, kalau orang lagi pacaran, mereka selalu merasa bahwa istilahnya justru opposite itu attract gitu ya. Sesuatu yang berbeda itu malah tarik menarik seperti magnet. Utara dan selatan itu kan nempel, tetapi utara dengan utara kan istilahnya saling repel, menjauh. Menjauh gitu loh ya. Nah, jadi anehnya kalau orang-orang yang masih muda yang udah terbutakan karena cinta, nah mereka dikatakan kamu tuh nggak cocok, nggak cocok. Tapi yakin kemudian kalau cocok. Tapi aku cinta gitu ya. Nah ironisnya seperti itu, bahwa ternyata pada waktu belum menikah mereka dinasihati nggak bisa, udah dikatakan mereka ini nggak cocok, orang tua udah ngomong, teman baik nggak ngomong, mentor udah ngomong, pendeta udah ngomong, tapi mereka nggak mau gubris. Tetapi kemudian pada waktu masuk dalam pernikahan dan kemudian mereka merasakan ketidakcocokannya, itu opposite tadi itu nggak lagi track, tetapi malah saling mau bunuh, saling mau mengalahkan. Nah ini yang terjadi. Mereka berusaha meyakinkan kita semua bahwa kita nggak cocok, kita mau cerai. What Dunia an irony. ini memang itu ya, bertolak belakang. Yes. Jadi nasihat kami, yuk belajar. Kalau udah terlanjur menikah, udah 18 tahun, bukan sesuatu yang terlanjur lagi. Pasti ada masa-masa bahagia, ada masa-masa kamu menikmati pernikahan itu. Coba belajar dari podcast Love Revolution dari episode 1. Ya, dilihat. Nah, kalau nggak mau, kalau misalnya nggak mau, cari konselor pernikahan. Yeah. Tetapi kalau kamu, waduh, kok konselor pernikahan repot nih, nanti harus bayar lagi, keluar uang. Oke, belajar dari podcast Love Revolution, episode yang pertama. Ya, coba sama-sama atur waktu dengan suami, dengan istri. Yuk kita janjian, yuk misalnya satu minggu 2 episode aja. Ya, 2 episode aja. Atau 1 minggu 1 episode, dengarkan kira-kira 20 menit, kalau kurang ngerti diulangin sampai 2 kali, diulangin sampai 3 kali. Dan kemudian diperiksa. Hal-hal mana yang kurang dalam pernikahan kamu, hal-hal mana yang belum kamu lakukan dalam pernikahan kamu. Ya sudah, the choice is yours. Mau menjadi lebih baik atau mau menjadi musuh dalam selimut. Gitu, seperti ini ya. Kalau nggak menikmati, ya berarti ayo belajar bersama-sama. Hanya kamu yang mempunyai keberanian dan punya kuasa untuk merubah pernikahan kamu untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin perlu mengenakan satu paradigma ini ya, bahwa beda pendapat itu adalah suatu hal yang wajar. Meskipun suami istri, nih ya aku kasih bocorannya. Suamiku sama aku itu tiap kali kalau pemilu selalu tidak pernah mencoblos presiden yang sama. Pernah lah. Tapi khusus yang 1-2 kita pernah ya, tapi yang sering kali kita selalu berbeda pendapat loh ya kan. Nah gitu. Tapi nggak masalah, hal itu tidak membuat terus ya udahlah kalau gitu nggak usah suami istrian. Kenapa kita nggak sepakat untuk memilih presiden? Guys, please lah. Maksudnya beda pendapat itu wajar. Kita harus bisa menerimanya. Oke, cara berpikir kamu memang beda dengan cara berpikir aku, ya kan? Tapi bukan berarti terus kita putus hubungan, bukan berarti kita bukan keluarga lagi gitu. Jadi kita harus bisa mengembangkan paradigma yang seperti itu, bahwa berbeda pendapat itu normal dan aku akan menghormati pendapatmu, kamu menghormati pendapatku, dan kita tetap hidup bersama sebagai satu keluarga. Ya kan, negara ini aja punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda namun tetapi tetap satu juga. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya
Tetapi beberapa keluarga memang punya prinsip gini, Deb. Kalau di meja makan, 2 hal yang tidak boleh diomongkan. 1 agama, 2 politik. Karena bisa nggak jadi makan ribut. Betul ya, karena kalau misalnya apalagi anggota keluarga besar gitu ya. Maunya senang-senang tapi ngomong yang satu agamanya A, satu agamanya B, jadi ribut gitu ya. Jadi jangan ngomong soal agama. Atau itu tadi kalau pilihan memang, presidennya. Betul, kalau memang kepercayaan berbeda-beda ya sudah saling embrace, saling menikmati, mencintai, menerima apa adanya, dan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Yang kedua kalau ngomong soal politik tadi itu. Jadi istilahnya ya memang perbedaan itu bisa menjadi satu kehancuran kalau misalnya kita terus perangkan. Tetapi kalau kita bisa lihat dari sisi yang positif dan kita bawa ketawa gitu aja ya, dan kadang-kadang kita melihat bahwa kita ini adalah satu tim ya. Ada satu episode judulnya One Team ya, dan itu akan bisa menjadi berkat kekuatan buat kita semua. Anggap aja itu adalah bumbu-bumbu pernikahan gitu loh, yang membuat masakan kita jadi lebih enak. Kalau enggak makan hati bener loh ya. Makan hati. Iya, tambah jeroan lagi. Tambah jeroan, kolesterolnya tinggi. Hati-hati. Lanjut. Oke, pertanyaan nomor 5 nih. Orang tua saya selalu marah terhadap saya dan istri, sedangkan mereka sangat baik dengan adik perempuan saya dan suaminya. Tolong bantu saya. Oh, ini perkara mertua sama menantu ya. Nah, menurut kamu gimana? Langsung jawab. Nah, ya gimana ya? Memang kadang-kadang itu tergantung cocok-cocokan gitu loh ya. Nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kita kita nggak usah menutup-nutupi kenyataan yang ada bahwa tipe kepribadian yang seperti ini memang cocoknya dengan tipe kepribadian yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan mertua mendapatkan menantu yang kepribadiannya tuh bertolak belakang, bisa jadi memang nggak akan connect, nggak akan nyambung gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga menjadi orang tua memang tentunya kita harus mau belajar untuk berhikmat. Bagaimana tidak membedakan anak-anak. Nah, cuman sebagai manusia kita akan lebih mudah dekat dengan orang-orang yang tadi Debbie bilang itu kepribadiannya mirip atau serupa. Ya, atau misalnya mungkin aja adik kamu misalnya kalau mau introspeksi nih, mungkin dia tahu caranya membawa diri, misalnya tahu caranya menyenangkan hati orang tua kamu misalnya. Atau dia berhasil menjadi jembatan yang baik antara orang tua dengan suaminya gitu. Sedangkan mungkin yang bertanya ini kurang bisa menjalankan peran itu gitu. Misalkan paling gampang misalkan gini, kalau orang tua ngomong sesuatu tentang pasangan hidup kita, terus jangan disampaikan kata mamaku ya, kamu tuh jadi suami nggak becus. Wah ya berantem lah, ya kan? Jadi kita harus bisa menjadi filter yang baik. Bagaimana menyampaikannya supaya suami bisa atau istri gitu ya bisa introspeksi diri tanpa harus menyinggung perasaannya, tanpa harus membenturkan dia dengan kata mamaku, kata papaku gitu kan, akhirnya berbenturan dengan mertuanya. Nah, atau juga kalau memang memungkinkan cari waktu untuk undang orang tua kamu untuk misalnya minum kopi bareng. Minum teh bareng ya. Misalnya cari tempat yang suasananya lebih tenang, lebih nyaman untuk gitu bisa ngobrol, untuk bisa ngomong dari hati ke hati. Ya, kenapa kok misalnya aku merasa kok papa mama memperlakukan aku seperti itu. Mungkin aja belum tentu harus ajak suaminya dulu atau ajak istrinya dulu ya. Jangan ajak menantunya dulu. Karena mungkin bisa nanti malah jadi ribut ya, tergantung dari bagaimana intensitas hubungan itu, dekat atau tidak dekat. Kalau misalnya tidak dekat, mungkin lebih baik sebagai anak datang dulu. Paham kok misalnya aku merasa seperti ini ya, ada apa gitu cross check dulu ya kan? Kalau memang sudah siap menerima apa adanya, membawa pasangan hidup kamu atau alias menantu mereka, ya nggak apa-apa, terbuka aja. Kenapa papa mama kok kami merasa seperti ini, benar nggak nih? Ada apa sebenarnya? Apa yang kira-kira kurang dari kami? Apa yang salah dari kami sehingga kami bisa perbaiki? Dan kemudian yang penting adalah bagaimana caranya supaya menjaga omongan ini tetap dalam satu bukan netral, tetapi satu ketenangan gitu kan. Kadang-kadang kan misal pada waktu kita berdiskusi antar keluarga kan tensi bisa tinggi. Tiba-tiba saya rasa suaranya makin lama makin keras. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa belajar menahan diri, kasih kesempatan untuk mereka berbicara, kasih kesempatan untuk dirimu berbicara, dan istilahnya di akhir daripada diskusi itu walaupun mungkin nanti bisa berargumentasi yang cukup tinggi, tetapi saling menerima dulu. Dan kemudian saling berpikir, saling belajar. Tentunya dengan orang tua kita tetap gak boleh kurang ajar. Internet tanpa kuota bisa on terus.
Iya. Tentunya Ya seperti mungkin aja iparnya itu adalah orang yang mudah sekali untuk berinteraksi, membuka diri, membuka komunikasi. Jadi kelihatan bisa lebih nyambung gitu. Ya, ya atau orang tuamu suruh nonton podcast Love Revolution. Ya, karena kadang-kadang memang harus diakui ada orang tua juga yang lebih pro atau lebih dekat, lebih membela anaknya yang mungkin uangnya lebih banyak. Atau posisi ekonominya atau pekerjaannya lebih mentereng. Misalnya. Nah, ini tentunya kesalahan daripada orang tua atau orang tua yang secara tidak sadar memperlakukan anak-anaknya yang lebih berhasil dengan lebih istimewa. Dan ini bisa cukup melukai anak-anaknya yang kurang berhasil atau tidak berhasil atau tidak sekaya daripada kakak atau adiknya itu. Ya, jadi karena merasa dibedakan. Betul, jadinya, kita harus bijak. Makanya ajak aja orang tua kamu untuk nonton episode ini. Oke, berikutnya. Supaya nggak usah keluar dari mulut kamu sendiri, tapi keluar dari mulut Daniel dan Debbie. Oke. Internet tanpa kuota bisa on terus. Nomor 6. Saya baru menikah bulan November tahun lalu. Tapi sampai sekarang saya dan suami belum pernah berhubungan intim. Alright. Berapa bulan ini berarti ya? November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan. Sekarang udah mau masuk Maret, 4 bulan. Sebagai seorang istri, saya curiga suami saya gay. Mohon bantuannya, saya sangat terbebani dengan hal ini. Wow. Tentunya ini istilahnya kita sangat berharap suaminya ibu ini atau suaminya wanita ini adalah seorang laki-laki yang normal. Alias tidak homoseksual atau tidak gay. Nah, tentunya untuk mengetahui hal ini ya lebih baik tanyakan aja. Hah? Jadi ditanya langsung. Ya, of course. Kenapa kamu belum meniduri aku? Kamu gay ya? Masa gitu? Aku bukan, nanti aja. Nanti malam ya. Enggak serius tanya. Aku akan berikan apa yang kamu mau, sayang. Bukan, maksud ibu itu tanyanya gimana? Ya, tanyalah. Maksudnya what's going on with you, man? I'm here, available, I'm naked gitu. Masih gak mau. Ya. Aduh. Ya gitulah. Jadi? Ya tanya langsung lah. Mungkin suaminya terlalu alim, bisa nggak? Ya enggak lah. Ada yang alim di sini, ada yang alim. Ya enggak lah. Koplak kalau misalnya alim kayak gitu. Oke. Ya. Jadi ini perlu dibicarakan dengan serius menurut saya tentunya perlu dibicarakan dengan sangat serius. Karena ini adalah sesuatu yang kalau misalnya salah sangka dan kemudian ternyata tidak kan bisa merusak hubungan. Iya, jangan menuduh. Maksudnya tuh harus dengan apa tuh kalau di Indonesia prasangka tak bersalah apa? Praduga tak bersalah. Jadi lebih baik istilahnya. Jadi nggak boleh mencurigai dia gay kalau belum terbukti gay gitu kan. Ya, mending ditanya aja dulu. Nah makanya bagi orang-orang yang belum menikah, makanya tentu perlu diselidiki dulu nih ya tentang pasangan hidupnya supaya tidak salah ambil. Tetapi jangan test drive dulu ya. Ini nggak boleh kalau test drive. Jadi sebaiknya dia tanya sama suaminya gitu kan ya, berdiskusi. Kita sudah menikah hampir 4 bulan. Boleh aku tahu nggak kesulitan-kesulitan kamu apa? Kenapa sampai sekarang kita belum melakukan hubungan suami istri? Ya, gitu karena kah? hubungan suami istri adalah sesuatu yang esensi banget dalam sebuah pernikahan yang pernah kita diskusikan ya, bahwa hubungan suami istri itu atau hubungan seksual adalah sesuatu yang sifatnya merajut, membuat pernikahan itu lebih kokoh. Jangan-jangan mungkin dia punya masalah kesehatan, jadi nggak bisa berdiri, misalnya impotensi atau apa. Nah, jadi bisa dibantu dulu dengan cara konsultasi ke dokter, dikasih obat. Berdiri. Ngapain kamu? Berdiri? Iya, bukan berdiri di atas kaki maksudnya. Bukan. Yang lain berarti. Itu tadi aku udah bilang impoten. Oh, lain. Oke. Jadi bisa dicari tahu dulu akar masalahnya apa, tanpa harus jump to conclusion, tanpa harus mengambil kesimpulan sendiri suami aku gay, nggak boleh gitu ya. Aku buktikan loh. Iya, bukan kamu Hani, kalau kamu sudah terbukti, oke? Alright. Nomor Sekarang berikutnya. Nomor yang ke-7. Istri saya seorang pemuka agama. Saya menangkap basah dia ada chatting dengan sesama rekan seorang pemuka agama juga. Mereka melakukan hubungan gelap.
Akhirnya kami bertengkar dan dia minta cerai dengan alasan saya sebagai suami sakit-sakitan. Bagaimana solusinya? Kami sudah memiliki 1 anak. Wow, tentunya ini tidak mudah ya. Maksudnya dalam suatu konflik rumah tangga yang mengakibatkan potensi bercerai, ini sangat mendukakan. Nah, mendukakan hati Tuhan tentunya. Nah, tentunya nasihat yang bisa kami lakukan adalah nomor 1 adalah istilahnya pernikahan itu memang nggak bisa cuman untuk pada waktu kaya atau pada waktu sehat saja. Tetapi pernikahan itu adalah pada waktu termasuk secara Kaya ataupun keuangan miskin. jatuh ataupun sehat sekalipun ataupun sakit. ya. Till death do us part, sampai Iya. maut memisahkan. Nah, jadi intinya tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus tahu kenapa ini bisa terjadi, akarnya apa. Jadi tidak ditemukan juga cuman istilahnya symptomsnya atau gejalanya aja, tetapi akar yang membuat ini terjadi apa? Iya. Apakah karena misalnya tidak adanya komunikasi yang baik ataupun sehat dari awal pernikahan itu, ya. Kemudian yang kedua bisa juga Ini loh alasannya saya sebagai suami sakit-sakitan. sakit-sakitan. Ya, tentunya istilahnya itu bukan satu alasan yang cukup fair. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi kepada seorang istri yang sakit-sakitan kemudian ditinggal selingkuh oleh suaminya, juga tentunya sama juga nggak mau. Makanya Tapi itu sayang tidak dijelaskan Yes. ya, ini sakitnya karena apa? Sakit-sakitannya itu apa? Apakah sering masuk angin, sering flu atau apa gitu ya, ya kan? atau mungkin kencing manis Nah, gitu ya. sakit-sakitan Ya. itu menandakan tentunya Bapak perlu memperhatikan kesehatan dengan lebih, Iya. ya kan? Nah, bisa dengan cara konsul dulu ke dokter, lihat apakah sakitnya perlu dipreskripsikan obat atau suplemen atau vitamin-vitamin tertentu gitu loh, yang bisa Iya. membantu supaya kondisi kesehatan Bapak bisa kembali prima. Karena tentunya kalau kondisi kesehatan prima bisa berperan dengan lebih baik gitu kan sebagai suami ataupun sebagai kepala rumah tangga. Oke, good. Berikutnya. Berikutnya nomor 8. Yang Pertanyaan terakhir nih. Saya seorang suami. Ini kok pada suami-suami curhat Nah, hari ini. ini pertanyaan. makanya sekarang bukti bahwa bukan cuma suami yang berselingkuh. Betul kan? Ini cuma untuk membuktikan teorimu Betul. bahwa istri-istri juga berselingkuh. Tapi mungkin kalau suami itu takut malu untuk mengakui istrinya Karena ada selingkuh ya. keegoian yang lebih besar. Makanya Tetapi, ya, lebih reda, lebih teredam gitu. Ya, padahal ya Tidak terdeteksi. istilahnya suami kalau misalnya seorang laki-laki berselingkuh ya tentunya kalau dia bukan homoseksual ya berselingkuhnya dengan seorang wanita yang most likely juga istri orang, sama aja gitu loh. Ya, oke. Saya seorang suami, sudah 9 hari istri saya kabur ke rumah saudaranya karena ada pihak ketiga dalam keluarga kami. Padahal saya sudah minta maaf pada istri dan juga sudah memaafkan perselingkuhan dia. Saya mau keluarga kami utuh dan istri kembali ke rumah. Saat ini saya sedang menunggu panggilan kerja juga. Saya sangat bingung dengan kondisi saat ini. Nah, tentunya kita tahu tadi udah kita bahas nih ada beberapa pertanyaan yang menjurus ke sini nih. Jadi tentunya pertobatan seseorang tidak bisa kita paksakan. Nah, kalau misalnya istri misalnya kita asumsikan sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Mungkin dia merasa malu. Nah, ada baiknya juga mungkin kasih space aja dulu. Kesempatan untuk dia berpikir ulang tentang apa yang dilakukan. Nah, tugas suami tentunya adalah ini bagus banget karena dia udah mengatakan bahwa dia sudah minta maaf. Tapi minta maafnya karena apa nggak tahu Karena, ya. Apakah ya. dia juga pernah berselingkuh kemudian Kita minta juga maaf nggak sama istrinya, dan apakah ini istrinya selingkuh karena membalas perbuatan suaminya yang Yes. kemarin, kita nggak tahu. Kita loh. juga nggak tahu ya. Nggak Tetapi jelas. tentunya ini ada sesuatu yang ditunjukkan, yang ditulis adalah sesuatu yang menarik bahwa dia juga sudah minta maaf dan dia juga sudah memaafkan. Nah, makanya kalau memang sudah seperti itu, kasih kesempatan untuk istri kamu untuk kemudian punya satu space, misalnya entah 1 minggu atau 2 minggu, tapi kemudian lakukan sesuatu ya, lakukan untuk introspeksi kenapa hal ini bisa terjadi, dan kemudian minta nasihat, dan kemudian ada beberapa episode-episode dari podcast Love Revolution yang bisa menjadi acuan buat kamu untuk kemudian bagaimana istilahnya kamu juga bawa dalam doa, karena tadi yang seperti kami katakan, hanya Tuhan yang bisa merubah hati seseorang. Suami tidak bisa merubah hati istri, istri tidak akan pernah bisa merubah hati suami. Yeah. Ya, tetapi hanya Tuhan yang bisa merubah hati daripada manusia. Sehingga kita berdoa, biarlah pada waktu kamu menunggu, pada waktu kamu mempelajari, kamu terbuka, kamu nggak fixed minded dan kamu bawa dalam doa.
Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan pemulihan. Amin. Tapi kayaknya aku tahu deh salah satu penyebabnya nih ya. Saat ini saya sedang menunggu panggilan kerja. Nah, artinya suaminya ini has been out of job, nggak punya pekerjaan. Ya. Nah, ini satu poin yang penting juga ya. Bagaimanapun juga memang seorang laki-laki itu dituntut sebagai Breadwinner atau penyedia nafkah buat keluarganya. Jangan sampai kalau kamu laki-laki, kalau kamu seorang suami, jangan sampai kamu bilang, aku nggak tahu ada hukumnya bahwa laki-laki harus menyediakan nafkah. Hello, udah kemana aja selama ini gitu ya. Karena itu bisa menjadi salah satu klausul untuk seorang istri menuntut cerai suaminya karena tidak diberi nafkah. Ya, tetapi jadi ini. kalau memang sedang out of job, ya berusaha lebih giat lagi, tunjukkan kepada istrimu bahwa kamu memang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan apapun juga. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi. Kalaupun harus menyapu sekalipun, ya itu lakukan dengan yang terbaik. Itu bukan suatu pekerjaan yang tidak halal ya kan, itu pekerjaan yang halal. Lakukan, dapat duit kasih kepada istrinya. Pekerjaan apapun juga itu lebih baik daripada pekerjaan yang tidak dimiliki. Ya, jadi tentunya kadang-kadang kita bisa mempunyai ideologi, tapi supaya kita juga tidak menghakimi apa yang terjadi, maka alangkah baiknya tentunya kita juga nggak tahu apakah ini korban dari pandemik atau apapun juga ya. Maksudnya itu istilahnya setiap orang harus belajar untuk mengintrospeksi. Kenapa kok bisa terjebak dalam suatu hubungan yang seperti ini atau satu kondisi seperti ini? Karena nggak mungkin tiba-tiba istri itu berselingkuh, nggak mungkin tiba-tiba kondisi ini terjadi. Tetapi kalaupun misalnya ada pihak ketiga atau ada hal-hal yang lain yang terjadi, ya tentunya waktunya sekarang tetap introspeksi, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang sanggup merubah hati seseorang, karena keutuhan keluarga atau pemulihan keluarga itu adalah juga ada pada hatinya Tuhan. Tuhan lebih daripada kamu menginginkan bagaimana supaya keluargamu sendiri juga mengalami pemulihan. Don't give up. Kalau kamu tidak menyerah, maka kamu akan ada melihat secercah harapan. Selama kamu tidak menyerah, kalah, dan kemudian gak mengangkat bendera putih, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, oke, semoga apa yang sudah kami jawab ini juga bisa menjadi berkat. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lain dari kalian semua, jangan sungkan-sungkan tuliskan di kolom komentar, karena kami mau untuk memberikan kesempatan kalian bertanya dan kami akan menjawab. Ya. Bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Dalam waktu 1 tahun lebih, berat badan saya turun 10 kilo. Dan itu tentunya tidak langsung membuat penyakitku hilang. Dia itu gak pernah minum air putih. Pernah lah, jarang. Kamu lebih sering minum apa waktu kuliah? Minuman berkarbonasi. Healthy living itu is very important. Very important. Hidup sehat itu sangat penting. Sangat dan itu penting. juga menentukan kualitas hubungan dalam keluarga kita. Betul, kan. betul, Karena betul. kalau sakit-sakitan gitu kan tentunya hubungan suami istri juga terganggu dong. Iya, tiba-tiba aduh sakit. Internet tanpa kuota bisa on terus. Internet tanpa kuota bisa on terus.